Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hello everyone, ketemu lagi sama aku Adila dalam video pembahasan manajemen pendidikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang lagi nonton video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kepemimpinan sekolah efektif. Seperti apa sih kepemimpinan sekolah yang efektif itu? Nah, jadi kepemimpinan yang efektif itu adalah kepemimpinan yang mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada di sekolah dengan optimal. Nah, sehingga guru, staf, dan pegawai lainnya itu ikut terlibat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sekolah. Ada beberapa unsur nih dalam kepemimpinan teman-teman, yaitu ada proses memberi arahan, memberi motivasi, mampu menciptakan rasa percaya diri, dan mempengaruhi dan menggerakkan. Nah, apa aja sih yang menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku seorang pemimpin? Nah, yang pertama itu ada faktor internal nih teman-teman. Pengertian itu adalah tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikejar, cara orang menduduki pangkatnya, pengalaman dalam pandangan seseorang tentang manusia. Lalu yang kedua ada faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Nah, kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. Lalu ada faktor lembaga yang dipimpin. Ya, ini jenis dan tujuan sekolah dan kurikulum nih, teman-teman. Yang keempat ada faktor-faktor legal seperti peraturan presiden, undang-undang, dan kebijakan lainnya. Lalu ada faktor lingkungan sosial. Ini mencakup dari ekonominya, pandangan masyarakat mengenainya, dan pendidikan masyarakat. Lalu yang terakhir yang keenam itu ada faktor perubahan dan pembaharuan, seperti pembaharuan kurikulum atau seperti pengaruh dari kemajuan iptek. Nah, seperti apa sih teori kepemimpinan itu? Nah, yang pertama ada teori orang terkemuka. Ini didasarkan atas sifat yang dibawa sejak lahir, sesuatu yang diwariskan. Lalu ada teori lingkungan, hasil dan sebuah proses waktu, tempat dan situasi atau kondisi ini teman-teman. Lalu ada teori pribadi dan situasi, dan ada perangai atau sifat pribadi pemimpin itu sendiri, dan sifat dari kelompok anggota dan kejadian atau masalah-masalah yang dihadapi. Lalu ada teori interaksi dan harapan, ini menyangkut dari aktivitas, interaksi, dan harapan. Lalu ada teori humanistik yang mana itu melihat manusia adalah motivasi organisme yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Oke, selanjutnya ada syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, memiliki kepribadian yang terpuji. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas. Dan yang keempat, berpegang pada prinsip-prinsip umum pendidikan. Lalu elemen-elemen apa sih yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif? Nah, ada 6 nih teman-teman. Yang pertama, initiatif. Pemimpin itu harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, injury. Seorang pemimpin itu harus memiliki informasi yang komprehensif. Lalu ada advokasi, yang mana dukungan yang sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Lalu ada conflict solving, memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi. Terus discussion making, seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalan organisasi. Lalu ada kritik. Jiwa kritis ini menuntut kejelian dalam memimpin sebuah organisasi. Nah, apa sih yang menjadi kunci sukses dari kepemimpinan? Nah, kunci sukses dari kepemimpinan itu teman-teman, yang pertama itu visi dan misi yang utuh, dua itu memiliki tanggung jawab, yang ketiga itu terdapat keteladanan pada kepemimpinan itu, terus memberdayakan staf, mendengarkan orang lain, memberikan layanan yang secara prima, lalu mengembangkan orang, lalu memberdayakan sekolahnya, dan fokus pada peserta didik. Dan yang terakhir itu manajemen yang mengutamakan praktik. Itu kunci sukses kepemimpinan teman-teman. Seorang pemimpin itu pasti memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda kan teman-teman. Nah, ada beberapa macam gaya kepemimpinan nih teman-teman. Yang pertama ada
kepemimpinan otoriter. Di sini pemimpin itu yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan pada diri satu orang. Lalu ada gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan pendapat, itu menerima pendapat dari anggotanya gitu. Lalu ada gaya kepemimpinan kendali bebas, yang mana di sini pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Lalu ada pseudo demokratis, pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, sebenarnya tidak gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah tadi penjelasan dari aku mengenai materi kepemimpinan sekolah efektif. Nah, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Aku mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Tolong dikoreksi ya teman-teman, ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.